Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Intansari. Saya di sini akan menyampaikan hasil kajian saya tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam dari buku Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia, karangan Dedi Supriyadi, Magister Agama. Pembahasan yang pertama adalah mengenai konsep formal substantif hukum Islam. Para pakar hukum Islam menyatakan, konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Begitu pula halnya pemikiran Joseph Schatz bahwasanya konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tatanan hukum positif. Menurut konsepsi hukum Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara syariah dan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaannya, keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Sementara syariah, di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah, juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Pemikiran Schatz secara esensi tampaknya berbeda. Schatz memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksud Schatz baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Sementara pandangan ulama yang menggali dari sumber hukum Islam Al-Quran dan Al-Hadis membuat pemilihan secara khusus. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Menurut ahli hukum Surjono Soekarto dan Mustafa Abdullah, terdapat berbagai macam makna hukum. Di antaranya, hukum dalam arti produk pemikiran para pakar dalam memahami dan menyistemasikan titah Allah SWT sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Konsep hukum Islam dalam pandangan Schatz bila diukur dengan standar ilmu hukum, merujuk pada hukum Islam dalam arti tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, dan perilaku yang teratur. Dengan demikian, konsep ini jelas berbeda dengan konsep hukum Islam. Pandangan hukum sebagaimana yang dikaji Schatz secara prinsipil amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih. Secara terminologi, pemikiran Schatz mengalami dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Schatz harus memiliki sifat teknis dan formal. Di samping itu, Schatz cenderung berpikir praktis semata tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama, dan juga Schatz tidak merinci asal kata syariah atau fikih secara utuh, sematik atau sejarahnya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah mengenai konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer, sebagaimana pandangan Joseph Schatz dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Sementara para ahli hukum Islam, baik yang berpikir secara syariah atau Mu'tazilah, bahkan netral sekalipun,
mempunyai pendapat berbeda-beda tentang masuknya adat hukum Islam. Tetapi mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Hipotesis ini dapat terlihat dari beberapa aliran fikih yang memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan adat sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW. Secara umum, adat atau tradisi yang diterima oleh Nabi dapat dihubungkan dengan terma hadis dan sunnah atau tradisi Nabi, dan dapat pula dalam praktiknya mempunyai otoritas yang sama dengan sunnah Nabi tersebut. Hal ini didasarkan pada teori umum tentang hadis, yakni apapun yang dikatakan, diperbuat, atau disetujui oleh Nabi akan membentuk apa yang dikenal dengan sebutan sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sedangkan kedudukan ijma dan qiyas secara prinsipal tidak berbeda antara pandangan sketch dengan para hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pendapat sketch bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. Pemikiran ini didasarkan pada sunnah yang berakhir pada sahabat dan sekaligus istilah ijma bermula pada generasi sahabat juga. Dalam masalah periodisasi hukum Islam, Sketch berpendapat bahwa periode hukum Islam dimulai pada abad kedua Hijriah, terutama pada masa akhir pemerintahan Umayyah. Pemikiran ini sudah tentu berbeda dan berseberangan dengan pendapat jumhur ulama. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah. Berbeda dengan Sketch, para pakar hukum lainnya telah menunjukkan bahwa sebagian hukum Islam telah ada sebelum era Umayyah yang memiliki akar sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. Mempertegas pandangan tersebut, Harun Nasution menjelaskan bahwa pada periode Nabi, segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikan. Secara direk atau langsung, pembuat hukum adalah Nabi, tetapi secara indirek atau tidak langsung, Tuhanlah pembuat hukum, karena hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu dari Tuhan. Berdasarkan fakta sejarah, tampak bahwa pada masa Nabi, bentuk-bentuk hukum Islam, baik secara normatif maupun teknis telah terwujud. Meskipun demikian, di antara bentuk-bentuk tersebut diakui ada yang orisinil, berasal dari aturan Al-Quran, dan ada pula modifikasi dari Arab pra-Islam. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai konsepsi penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode penggalian hukum Islam, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan teologis. Pendekatan teologis penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah dan fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, mencari definisi seimbang terhadap sesuatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat, atau secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Filsafat mempunyai tugas utama. Pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan demikian, filsafat hukum Islam memiliki objek
baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam meliputi prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktis hukum Islam meliputi jawaban atas berbagai pertanyaan. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, ilmu Al-Quran, dan hadis. Perbedaan hukum secara formil dan material sebagaimana penelitian skets terhadap hukum Islam tampaknya berbeda secara mendasar. Ia hanya memfokuskan pada teori pembedaan antara hukum publik dan hukum perdata, antara hukum-hukum positif dan hukum alam, antara hukum objektif dan subjektif. Padahal, pembeda formal dan material ini penting dilakukan karena hukum Islam memiliki hukum formal atau sumber hukum Islam dan hukum material atau sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat muslim. Sehingga dalam memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan skets, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam dari buku Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.